Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher harap semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Hari ini teacher akan membagikan sedikit firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua pada tema sekolah tahun ini. Apakah ada yang masih ingat? Apa sih tema kita tahun ini? Ya, tema kita tahun ini adalah Esprit de Corps. Apa sih Esprit de Corps itu? Teacher ingatkan sedikit ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, Esprit de Corps yang diambil dari bahasa Prancis, terjemahan bebasnya adalah semangat kekeluargaan. Di tahun ini kita belajar bagaimana kita menjadi bagian dari sebuah keluarga, bagaimana kita menjadi bagian dari sebuah tim, dan bagaimana kita memandang diri kita sebagai anggota tim yang bisa mendukung anggota tim yang lain. Ini agak menantang ya menurut Teacher Maria. Kenapa? Karena kebersamaan itu akan gampang sekali didapat jika kita bisa bertemu secara langsung, secara fisik, setiap hari. Tetapi kenyataannya, hampir setahun ya, kita hanya bisa bertemu melalui Zoom, melalui video call. Tidak ada pertemuan secara langsung. Kok temanya malah semangat kekeluargaan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang yang saya tidak temui setiap hari? Apa yang bisa saya lakukan kalau saya di rumah dan dia di sana? Nah, jangan salah. Kita masih punya telinga untuk mendengar. Kita masih punya jari-jari untuk membalas pesan. Hari ini, teacher menggunakan beberapa bahan yang bisa kita temukan sehari-hari untuk membuat kalian ingat bagaimana sih menjadi anggota tim yang bisa mendukung anggota tim yang lain. Barang pertama yang teacher bawa adalah gula pasir. Nah ini ya, gula pasir. Namanya gula ya pasti manis. Akhir-akhir ini sih Teacher Maria tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula ya. Bukan karena takut giginya bolong, giginya sih sudah bolong. Tapi karena teacher sadar usia. Orang-orang di usia teacher seharusnya tidak terlalu banyak makan gula. Nah, tetapi gula pasir yang teacher bawa ini mewakili apa sih? Seperti gula yang rasanya manis, gula pasir ini bisa mengingatkan kita bahwa semua orang itu membutuhkan kata-kata yang menguatkan. Setiap orang membutuhkan kata-kata yang mendukung. Jika ada teman yang merasa, duh, aku kayaknya nggak mampu deh ngerjain tugas ini. Bersikaplah seperti gula. Katakan, aku tahu kamu pasti bisa. Bagian mana sih yang sulit? Nanti aku tolongin. Tapi jangan waktu kuis sama tes ya. Maksud teacher, ini kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham dalam penugasan harian. Kemudian, orang yang menerimanya pasti merasa apa? Merasa spiritnya terbangunkan. Mereka akan merasa bahwa ada orang-orang yang peduli pada mereka. Kadang-kadang tidak perlu menunggu sampai ada sebuah peristiwa, baru kita menyampaikan kata-kata yang memotivasi. Dalam konteks harian, seandainya kalian mengirim pesan ke teman, bagaimana kabarmu hari ini? Atau mungkin kalian melihat ada teman yang terlihat sedih atau terlihat tidak bersemangat pada saat Zoom. Kalian bisa meluangkan waktu bertanya, tadi kamu kenapa? Kalau misalnya dia bilang, oh aku nggak apa-apa, ya sudah, jangan, mosok sih kamu nggak apa-apa, mosok sih, ya jangan maksa gitu loh. Kalau orang belum siap cerita ya jangan dipaksa, tetapi setidaknya kamu menunjukkan bahwa kamu peduli, kamu ada buat dia. Itu ya, itu yang pertama, gula. Kemudian yang kedua, teacher punya di sini persediaan paperclip
Teacher Maria. Nah ini, kalau dalam pekerjaan kantor, paperclip ini termasuk benda yang wajib ada. Tahun lalu, bukan tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu tepatnya, 2 tahun lebih. Pada saat sekolah mendapat akreditasi, ada banyak sekali dokumen yang harus disiapkan, bertonton dokumennya. Nah, di saat itulah paperclip itu sangat krusial. Karena paperclip ini memudahkan kita untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang setipe, berguna untuk memastikan tidak ada dokumen yang terlewat dalam tumpukannya. Pada saat Teacher Maria masih homeroom teacher, zaman dulu banget, homeroom teacher di SD, itu ada satu muridnya Teacher Maria yang hobinya pergi ke mejanya Teacher Maria, mengambil kotak paperclip, terus diambil, terus diginiin. Saya lihat ya, disambung-sambung paperclipnya. Nah kayak gini, disambung-sambung, terus begitu, dan ini sambungannya sampai panjang ya, panjang itu. Nah giliran Teacher Maria harus buru-buru untuk klip sesuatu gitu ya, teacher kan harus ngelepasin ini kan bikin susah gitu loh. Dalam hati teacher, aduh nih paperclipku diapain ya, kok bisa nyambung-nyambung gini. Nah tapi karena dia suka, ya sudah teacher biarin tuh, baik kan Teacher Maria. Nah itu sudah teacher biarin karena itu hobinya. Terus, nah paperclip ini, nah ini sudah tersambung ya. Ini menggambarkan apa? Paperclip ini menggambarkan connection. Connection antar apa? Connection antar anggota tim. Sebuah tim itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau anggota-anggotanya itu berdiri sendiri-sendiri. Sebuah tim tidak akan berjalan dengan baik kalau anggotanya tidak memandang anggota tim yang lain sebagai partnernya. Sama seperti kalian di kelas. Kelas-kelas ada itu untuk membantu kalian punya koneksi dengan rekan-rekan sebaya. Untuk saling memahami, untuk saling menerima. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Oh, aku nggak punya teacher. Aku cuma punya satu kekurangan. Apa kekurangan? Kekuranganku adalah aku tidak punya kelemahan. Waduh, ini kayak sombong sekali ya. Tapi setiap orang dengan kelemahan dan kelebihan mereka itu pasti akan menjadi pelengkap untuk orang yang lain. Bagaimana kita bisa menjadi pelengkap seandainya kita tidak punya koneksi dengan mereka? Pastikan kalian punya koneksi yang baik dengan teman-teman di dalam tim kalian. Pastikan kalian punya koneksi yang baik dengan guru-guru yang mengajar kalian. Pastikan kalian punya koneksi yang baik dengan orang tua kalian, dengan saudara-saudara kalian, dengan orang-orang yang ada di dalam hidup kalian. Percaya sama teacher, suatu saat koneksi-koneksi inilah yang akan membantu kamu melewati kesulitan yang sedang kamu hadapi. Ya, paperclip. Kemudian teacher punya benda berikutnya. Nah, ini ya. Tusuk gigi. Aduh, jatuh ya. Tusuk gigi. Nah, ini. Teacher Maria suka makan sayur. Sehari itu bisa beberapa kali ya makan sayur. Nah, tetapi kalau tiap kali makan sayur, terutama sayur-sayur yang seratnya banyak dan besar-besar, satu yang teacher sebelin itu adalah serat ini suka nyelip ke giginya Teacher Maria, di antara gigi gitu ya. Karena orang kalau sudah berumur kayak Teacher Maria gini ya, giginya itu bergeser, jadi akan ada jarak-jarak kecil-kecil gitu ya di antara giginya. Jadi teacher pasti akan butuh ini untuk mengeluarkan serat itu ya dari antara gigi-giginya Teacher Maria. Karena kalau nggak dikeluarkan, teacher akan gini. Itu bisa lama ya, dan itu nyebelin banget gitu. Karena kan mengganggu, kalau ada yang ganjel di gigi itu kan mengganggu banget. Teacher butuh ini. Nah, bagaimana kita bisa berfungsi seperti tusuk gigi? Ya bukan berarti terus kamu ngorek-ngorek giginya orang ya, bukan. Tusuk gigi ini adalah lambang. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita untuk garbage out. Bagaimana kita ini bisa menjadi pendengar yang baik pada saat teman kita itu curhat.
Karena kadang itu ya, kalau menurut Teacher Maria ya, orang itu hanya butuh didengarkan. Pada saat mereka ada beban berat gitu ya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, mereka tuh cuma perlu untuk speak out gitu, cuma perlu untuk mengeluarkan unek-unek. Kadang itu orang tidak butuh nasihat, tetapi cuma butuh tahu bahwa ada orang yang mau mendengarkan mereka. Kadang-kadang tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena kadang pada saat teman kita cerita gitu ya, itu ada hal-hal yang buat kita, aduh gitu aja kok sampai sih, aduh gitu aja itu kan gampang gitu. Tapi buat dia mungkin itu sesuatu yang challenging, mungkin buat dia itu sesuatu yang dia belum pernah alami sebelumnya, itu berat buat dia. Nah, pada saat kita berperan sebagai tusuk gigi, ingat ya, manusia punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Lebih banyak mendengar daripada kita mengomentari. Tidak ada orang yang suka dikomentari atas kesalahannya sendiri. Tidak ada orang yang suka dihakimi atas hal-hal yang dia lakukan. Oh, kamu tuh salah, harusnya kamu tuh begini. Wah, kalau kita sudah mengucapkan hal-hal itu, orang yang tadinya ingin menyampaikan, ingin bercerita, itu akan ya sudah wis, aku nggak akan cerita wis. Daripada nanti aku dibilang begini begitu. Di dalam tim yang baik, kita perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan apa sih yang menjadi pergumulan masing-masing, apa sih yang menjadi beban masing-masing, dan bagaimana kita bisa menolong. Seandainya yang bercerita bilang, menurut kamu bagaimana? Nah, pada saat itulah kita bisa memberikan saran yang baik berdasarkan pengalaman kita. Tetapi harus hati-hati supaya kesannya tidak kita lebih baik dari mereka. Ya, jadi itu sesuatu yang harus kalian pelajari. Karena hal ini itu pasti akan terus kalian alami sampai kalian dewasa nanti. Akan ada teman-teman yang selalu butuh untuk didengar. Ya, jadi berperanlah sebagai tusuk gigi yang baik dan benar, ya, melakukan fungsinya, mengeluarkan kotoran-kotoran, membantu melepaskan ganjalan-ganjalan. Ya, tusuk gigi. Nah, kemudian teacher ada sebentar. Nah, ini dia. Teacher lihat catatan juga soalnya. Ini Band-Aid. Nah, ini teacher ngambil Band-Aid di rumah. Teacher buka ya. Oh, zaman sekarang tuh Band-Aidnya lucu-lucu. Zaman dulu juga sih, cuman sekarang kayaknya lebih banyak ditemui. Dulu waktu teacher masih ngajar, masih jadi HRT, kalau ada yang dapat nilai 100 di SD ya, teacher pasti kasih Band-Aid yang lucu-lucu. Ada yang smooth, ada yang Superman, zaman itu ada film Superman ya, ada Superman, terus ada princess, zaman belum populer ya, maksudnya belum banyak yang jual, teacher sudah kasih duluan, limited edition, karena waktu itu suami teacher masih bekerja di pabrik Band-Aid. Nah, jadi dia sering dapat sampel bagus-bagus gitu, teacher kasih ke murid-murid, seneng-seneng ya mereka. Nah, ini jangan lihat model mukanya ya, nah ini Band-Aidnya ini. Band-Aid ini fungsinya apa sih? Kalau untuk anaknya teacher yang kecil, Band-Aid yang model-model begini itu tujuannya untuk dia bikin tato-tatoan ya, ditempeli gitu. Lucu mom, ini mom ada ini. Padahal sebenarnya fungsi Band-Aid bukan itu ya, biarpun lucu, tapi sebenarnya fungsinya bukan itu. Band-Aid ini gunanya adalah untuk menyembuhkan luka, memastikan luka yang ada itu tidak terekspos kotoran, ya kan? Kalau lukanya kecil ya nggak perlu Band-Aid. Kalau misalnya lukanya agak lebar gitu ya, terus kamu takut nanti kalau itu kena kotoran atau nanti takut itu bernanah gitu ya, bisa dikasih Band-Aid. Lu nanti kan lukanya membusuk, oh jangan khawatir, Band-Aid zaman sekarang sudah canggih ya, mereka punya pori-pori yang memastikan ada sirkulasi udara di dalam. Nah, teacher nggak promosi Band-Aid loh ini ya. Nah, ini ada Band-Aid. Band-Aid ini buat apa? Dalam hidup, orang itu pasti akan mengalami masa-masa mereka terluka. Bukan terluka secara fisik ya, tapi terluka secara hati, terluka secara pikiran, terluka secara perkataan gitu. Pada saat orang terluka, biasanya itu mereka punya kemarahan. Mereka akan marah pada dirinya sendiri, marah pada lingkungannya, marah pada Tuhan. Itu bisa terjadi. Di dalam tim, apabila kamu tahu ada rekan yang sedang terluka,
jadilah band aid, di mana kamu membantu untuk teman ini melewati proses untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bukannya malah ngompori ya, aduh aku tuh kok rasanya nggak dihargai ya sama si ini, aku tuh sudah ngingetin supaya dia kerjain tugas, kok dia tuh gini, oh iya memang dia tuh begitu, anu gitu ya. Waduh ya jangan ya, kalau ada teman yang sedang terluka begitu ya kamu jangan malah menggarami lukanya ya. Di saat itulah kamu berfungsi sebagai band aid. Ya aku paham dia memang begitu, tapi kamu sudah melakukan hal yang benar kok, kamu ngingetin dia kan gitu, gini. Nah itu berperan sebagai band aid, membantu menyembuhkan luka yang timbul dari hal-hal yang terjadi. Nah yang terakhir, nah ini teacher ngambil rubber band ya, hair band, karet rambut punya anaknya teacher Maria, karena cari karet biasa nggak nemu ya. Nah ini mungkin teacher Budi bisa tolong di zoom ini ya. Nah karet rambut ini zaman sekarang karet rambutnya lucu-lucu ya, kecil ini. Nah karet rambut ini buat apa? Nah karena ukurannya kecil ini nggak bisa buat bungkus mie duk-duk ya. Ini karena kecil-kecil bisanya untuk ngikat rambut. Nah tapi fungsinya sama. Karet ini berbicara tentang unity, berbicara tentang kesatuan. Kalau rambutmu berhamburan kemana-mana, misalnya ini ya, rambutnya berhamburan. Nah ini tinggal dikaretin biar rambutnya jadi satu, nggak kemana-mana. Kalau kamu punya banyak barang yang harus dibawa, dikareti biar nggak tersebar. Kemudian kalau kamu mau bungkus sesuatu, dikareti juga supaya nggak tumpah misalnya. Nah karet ini bicara tentang unity, tentang kesatuan. Kesatuan itu adalah nilai yang penting di dalam sebuah tim. Jika di dalam sebuah tim tidak ada kesatuan, setiap anggota tim berjalan sendiri-sendiri, setiap anggota tim punya tujuan yang berbeda, setiap anggota tim punya nilai-nilai yang berbeda, punya prinsip yang berbeda, tim itu tidak akan berfungsi dengan baik. Tim itu tidak akan membantu anggotanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Unity itu tidak datang dengan tiba-tiba. Unity itu adalah sesuatu yang harus ditanam, ditumbuhkan. Ini kayak proyeknya kelas 9 ya, kelas 8. Kelas 8 di kelas equip, mereka akan menanam. Nah sama, tanaman juga begitu. Tidak muncul tiba-tiba, di supermarket tidak, ya itu kan hasilnya. Tapi kan awalnya ada orang yang menanam benihnya. Ada orang yang menyirami, ada orang yang memberikan pupuk, ada orang yang membuang daun-daun yang mati. Baru hal itu bisa nampak. Sama dengan unity. Unity tidak muncul dengan tiba-tiba. Ada usaha yang harus dilakukan. Ada waktu yang harus diberikan. Supaya di dalam tim itu ada kesatuan. Kesatuan apa? Bukan kesatuan, kalau satu iya semuanya iya, kalau satu enggak semuanya enggak. Bukan itu. Unity itu tidak menutup ruang untuk berbeda pendapat loh ya. Dalam unity, itu orang boleh berbeda pendapat. Nah terus unity-nya di mana teacher? Nah kalau beda pendapatnya. Unity-nya itu di dalam hatinya, di level hati. Ada kesatuan hati. Di mana masing-masing tuh punya, kayak lagi balik lagi, koneksi dengan anggota-anggota yang ada. Di antara para teachers pun juga begitu. Kalau rapat, semua teacher punya pendapat yang berbeda. Yang satu ini, yang satu itu. Dan kadang-kadang itu bisa sampai terjadi perdebatan ya. Tapi perdebatannya berbudaya doang, bukan perdebatan yang pokoknya aku maunya gini ya, nggak gitu. Perdebatan yang di sini yang teacher maksudkan itu adalah masing-masing memberikan argumen. Kenapa kok punya pendapat yang seperti ini? Nah, apakah itu berarti teacher di SMP itu tidak punya persatuan? Oh, jangan salah. Justru karena ada kesatuan hati, masing-masing teachers itu merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Kalau satu tim, semuanya sama pendapatnya, selalu sama pendapatnya ya, kita boleh curiga, unity-nya ini unity beneran apa? Unity-unityan ya?
Nah itu ya, jadi dari 5 benda ini Teacher harap kalian bisa mengingat nilai-nilai apa sih yang penting di dalam sebuah tim. Bagaimana memastikan tim kalian itu berjalan dengan baik. Bagaimana kamu menjadi anggota tim yang bisa mendukung anggota tim yang lain. Teacher tutup dengan satu ayat ya, dari Galatia 6 ayat 2. Teacher bacakan buat kalian ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Teacher harap dari devotion hari ini, dari chapel hari ini, kalian bisa belajar sesuatu sehingga kelak kalian bisa menjalankan peran sebagai pribadi yang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan berkati.